Oke, selamat siang Bapak Ibu. Hari ini saya mau berbagi pengalaman, sebenarnya bukan untuk memberikan pengajaran, tapi lebih kepada pengalaman yang saya lakukan berkaitan dengan teknik parafrase untuk menghindari plagiasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Dian Rahmawan, saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, dan home base saya adalah pendidikan bahasa Inggris. Oke, ini yang slide yang kedua. Saya ingin memaparkan dulu kenapa seorang akademisi, baik seorang dosen maupun seorang mahasiswa itu harus menulis. Yang pertama yaitu kebutuhan akademisi, yaitu kita sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, kebudayaan, perkembangan zaman, maka kita harus menulis supaya kita tidak hilang dari sejarah. Kemudian yang kedua yaitu melatih kreativitas dosen, karena menulis itu kita dituntut untuk kreatif, menyampaikan hal-hal yang abstrak, yang sulit, yang butuh waktu untuk mengerti, sehingga orang yang membaca karya kita itu dapat lebih memahami apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, publikasi di Indonesia masih kurang. Yang saya maksud adalah bukan pada kuantitas, tapi pada kualitas. Dan yang keempat yaitu alat komunikasi bagi mahasiswa. Jadi maksudnya adalah ketika mahasiswa itu menyampaikan satu argumen dalam karya tulis skripsi misalnya, maka dia dapat mengutip pernyataan penulis atau dosen yang sudah menghasilkan karya tulis. Kemudian sebelum saya mengarahkan ke parafrase, kita sama-sama harus menyamakan persepsi, yaitu berkaitan dengan plagiasi. Apakah yang dimaksud dengan plagiasi? Yang pertama saya ambilkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu kegiatan atau proses pengambilan karangan, pendapat, atau sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah-olah itu karangan kita sendiri. Misalnya menerbitkan karya orang lain, kemudian kita tulis dengan nama kita sendiri. Kemudian pengertian yang kedua saya ambil dari Oxford Reference, yaitu the practice of taking someone else's work or idea and passing them off as one's idea. Ini memiliki pengertian yang hampir sama dengan yang saya kutip dari KBBI. Nah, jenis-jenis plagiasi yang pertama adalah deliberate plagiarism dan dua adalah accidental plagiarism. Saya ambil dari buku Projects in Linguistics. Yang dimaksud dengan deliberate adalah ini biasa kita temukan di pinggir-pinggir jalan, Bapak Ibu. Biasa ada di pinggir jalan itu menuliskan konsultasi skripsi, tesis, dan disertasi dengan harga terjangkau. Tidak lulus sama dengan jaminan uang kembali. Ini yang deliberate plagiarism. Jadi kita meminta membayar orang untuk mengerjakan sesuatu untuk kita, kemudian kita pakai untuk tugas akhir kita. Nah, yang kedua adalah accidental plagiarism. Ini adalah yang paling umum terjadi. Bisa diibaratkan seperti kita itu melihat di lautan ada iceberg atau gunung yang di atas es, di atas laut. Kemudian kita tahu ada di situ ada gunung es, tapi kita tidak sadar bahwa kita itu suatu waktu bisa menabrak iceberg tersebut. Nah, kapan kita bisa mengalami apa yang namanya accidental plagiarism? Yaitu yang pertama, terkadang kita nulis di buku, dinulis dari kita itu hal-hal apa yang menurut kita itu bagus untuk dan cocok kita masukkan ke dalam karya kita. Kita nggak sadar. Kemudian yang kedua adalah kita ganti kata per kata dengan sinonim tanpa mengubah tanpa mengubah bahasa secara skala besar. Misalnya kita ganti kata small dengan little, major differences dengan main differences, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan kata yang kita itu nggak tahu. Maksudnya dalam artian kita asal ngopi dari buku, tapi kita tidak pernah tahu maksudnya itu apa. Dan ini sering dialami oleh mahasiswa saya sendiri. Mereka mengutip, merasa cocok dari buku, diambil, tapi ketika saya tanyakan, mereka nggak tahu maksudnya apa. Yang nomor 4 adalah kita menggunakan catatan-catatan lama, ya dari perkuliahan lama yang sudah pernah kita ikuti, kemudian kita masukkan secara mentah ke karya kita, dan kita lupa bahwa itu adalah
kutipan dari buku atau jurnal yang pernah diajarkan oleh para dosen kita. Nah, berkaitan untuk menghindari namanya plagiasi, maka ada yang namanya parafrase, yaitu pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan yang menjadi lain tanpa mengubah pengertian. Jadi pengertiannya masih sama, tapi dengan penyampaian yang slightly different, yang agak beda, yang tidak menggunakan kata-kata dari si jurnal tersebut. Kemudian yang kedua adalah penguraian kembali suatu teks dalam bentuk susunan kata dengan maksud dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, ini Bapak Ibu, namanya artificial intelligence sudah sangat membumi di dunia, bahkan di Indonesia. Ini adalah salah satu mesin untuk memparafrase yang bisa Bapak Ibu pakai secara free, yaitu quillbot.com. Jadi cukup diketik www.quillbot.com, maka begini tampilannya akan keluar. Jadi Bapak Ibu tinggal memasukkan satu paragraf karena maksimal hanya 400 kata. Kemudian Bapak Ibu bisa quill it, dan maka hasilnya akan menjadi hasil parafrase yang Quillbot bisa hasilkan. Namun bukan ini yang ingin saya paparkan siang ini. Ini mesin Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya, apakah Quillbot dapat membantu kita untuk memparafrase? Saya bisa katakan ya dan tidak. Kenapa ya dan tidak? Begini Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang sebelah kiri, itu adalah saya ambil dari satu jurnal yang sedang saya dalami, yaitu dari EFL Learning, Psychological Learning. Itu bisa Bapak Ibu lihat bahwa hanya kata per kata yang diganti, tapi masih kemiripannya masih cukup tinggi Bapak Ibu. The study now has significant, the present, jadi present diganti dengan now, default diganti dengan spend, itu bisa Bapak Ibu lihat di yang warna merah. Jadi sekedar begitu. Kalau ini saya buktikan bahwa nilai telitinya masih sangat tinggi Bapak Ibu, karena masih dianggap menciplak. Nah, yang saya usulkan, yang saya paparkan yaitu Bapak Ibu menggunakan parafrase secara manual. Nah, untuk mendapat memparafrase secara manual, maka parafrasenya bisa menggunakan 4 sumber ini. Ini hanya sebagai contoh, yang saya katakan sebagai paraphrasing starter pack. Itu ada Merriam, kalau Longman, Oxford, dan yang terakhir yang di bawah ini Bapak Ibu harus utamanya yang Bapak Ibu yang bukan dari bahasa Inggris, mendalami bahasa Inggris lagi tentang bagaimana menyusun kalimat. Nah, langkah-langkah untuk melakukan parafrase yang baik dan benar, yaitu bisa saya simpulkan dari 5 poin ini, yaitu kalau yang Quillbot tadi itu hanya ngambil kemudian di parafrase. Bapak Ibu, saya bisa katakan kecil kemungkinan untuk memahami satu jurnal secara utuh. Nah, yang manual ini saya sarankan Bapak Ibu membaca teks secara menyeluruh. Imratnya yaitu introduction, method, result, and discussion. Jadi pemahaman Bapak Ibu terhadap satu jurnal tersebut lebih baik ketimbang menggunakan Quillbot. Kemudian singkirkan teks asli, kemudian tulis ulang gagasannya dengan bahasa Anda sendiri. Tidak masalah kalau Bapak Ibu nuliskannya dalam bahasa Indonesia dulu. Untuk menerjemahkan itu gampang, itu bisa nanti. Yang penting adalah Bapak Ibu menggunakan bahasa Anda sendiri untuk menyimpulkan teks yang sudah Anda baca. Kemudian buat daftar beberapa keyword sebagai pengingat supaya Anda stay on track. Terkadang permasalahannya kalau parafrase itu kita melenceng dari apa yang sudah ditetapkan atau sudah tertulis dari jurnal yang sudah kita baca tadi. Kemudian setelah selesai, bandingkan hasil parafrase dengan teks aslinya. Apakah teks asli mengatakan A dan parafrase juga mengatakan A? Jika yang satu A dan yang satu mengatakan B, maka ada yang salah dengan parafrase Bapak Ibu yang sudah tulis tadi. Kemudian yang paling pokok adalah tuliskan sumber pustaka setelah parafrase yang Anda buat sudah selesai. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu, saya ambilkan dari Science Direct. Saya ambil dari Psychology and EFL Writing tahun 2014.
saya ambil sebagian dari hasil riset dari jurnal tersebut. Ini teksnya, nanti Bapak Ibu bisa download PPT saya. Kemudian saya akan mencatat beberapa poin dari apa yang sudah saya ambil tadi, dari yang ini. Saya baca, saya dalami, kemudian saya catat key points-nya, yaitu ada 4 ini, students lack of experience on writing, bla bla bla, sampai nomor 4, saya sudah dapatkan key point-nya, maka hasil parafrase saya seperti ini. Saya tulis bahasa Indonesia dulu, Bapak Ibu. Saya butuh pastikan dulu bahwa si jurnal mengatakan A, dan parafrase saya juga mengatakan A. Nah, the result might be very, hasilnya mungkin bisa sedikit berbeda dengan Bapak Ibu yang coba untuk lakukan, tapi garis besarnya harus seperti ini, gitu Bapak Ibu. Kemudian saya terjemahkan, dan hasilnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di PPT saya. Nah, kesimpulannya ialah yang nomor 1, Bapak Ibu, jangan terburu-buru dalam membaca sumber jurnal dan buku. Saya pribadi, mungkin Bapak Ibu bisa lebih cepat, saya butuh 1 jurnal itu butuh waktu paling nggak 3 hari, karena 1 jurnal mengutip serangkaian jurnal yang lain, dan itu butuh waktu. Kemudian sebelum Anda mulai untuk parafrase, apa sudah baca, Anda pastikan Bapak Ibu sudah mengerti isinya. Kemudian parafrase yang sedikit menantang, parafrase yang baik membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang lebih dari cukup. Maka tadi saya sodorkan ke Bapak Ibu untuk starter pack-nya untuk parafrase adalah buku tata bahasa atau bisa buku bahasa Inggris yang lain. Kemudian look it up and look it up. Jadi jangan ragu untuk buka kamus, Bapak Ibu. Kamus, baik kamus biasa maupun kamus thesaurus, itu sangat membantu untuk menghasilkan parafrase. Bapak Ibu semakin sering baca kamus, semakin consult dictionary, maka parafrasenya akan semakin baik. Kemudian terakhir adalah parafrase itu butuh latihan, bukan pengetahuan. Jadi tidak ada kuliah, nama mata kuliah namanya parafrase, itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi harus tetap latihan. Sekian presentasi saya, terima kasih dan selamat memparafrase. Saya kembalikan ke Pak Moderator, matur nuwun.